ilmu atau pengetahuan tentang ruh, tentang alam ruh. Termasuk misalipun napa mungkin wonten tiyang ingkang tesih hidup di alam nyata ini, di alam dunia ini, kemudian mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Napa niki termasuk mimpi ingkang hak, ingkang bener utawa mboten? Termasuk misalnya ada orang yang berkeyakinan bahwa orang yang sudah mati, orang meninggal, bisa mengetahui kondisi keluarganya yang masih hidup. Ini termasuk keyakinan yang benar ataukah tidak? Termasuk apakah juga menjadi keyakinan yang benar jika orang meninggal terus masih kondisi 40 hari, nyawa atau ruh orang yang meninggal niki nderek mantuk ngoten niki, ningali keluarga utawa kaum muslimin yang lain dilihat dari alam ruh. Apakah ini menjadi keyakinan yang benar ataukah tidak? Termasuk nanti apakah dibenarkan orang berkeyakinan bahwa orang yang sudah meninggal saling ketemu ruh satu dengan yang lain di alam ruh sana, di alam gaib sana. Apa mungkin orang itu saling bertemu satu dengan yang lain? Ini yang akan kita pelajari berdasarkan dengan hadis dan ayat-ayat Quran tentang pembahasan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama kita yakin bahwasanya alam ruh adalah alam yang Allah sendiri yang mengetahuinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh, tentang alam ruh. Maka Nabi SAW diperintahkan, katakanlah bahwa ruh itu ilmunya ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tahu dan yang mengetahui tentang ruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian wahai manusia ini hanya sedikit sekali diberikan ilmu pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia umumnya ilmunya terbatas. Lebih-lebih ilmu tentang hal yang gaib. Karena yang mengetahui yang gaib termasuk ruh, alam ruh ini termasuk alam gaib. Dan yang tahu detail bagaimana apa yang terjadi di alam ruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Pahamilah para jamaah, alam ruh ini alam gaib, hanya Allah yang tahu. Dan kita mengetahuinya dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dari perkataan para ahli ilmu. Nah, insya Allah ini yang akan coba kita sampaikan. Hubungan roh dengan orang yang hidup niku wonten 3 kondisi nipun. Kondisi yang pertama inggih menika pertemuan ruh orang yang meninggal dengan orang yang masih hidup di alam mimpi. Niki misalipun wonten tiyang nalika kiyambake mimpi hadir atau ketemu dengan orang yang sudah meninggal. Mungkin anak ketemu dengan bapak ibu-ibu ingkang sampun kapundhut, atau mungkin seorang kemudian ketemu di alam mimpi ketemu dengan saudaranya yang sudah meninggal. Nate utawa mboten kados ngaten iki? Mungkin nggih, mungkin terjadi. Nggih. Nah, apakah ada dasarnya? Apakah menjadi hal yang benar bahwasanya pertemuan orang yang masih hidup dengan arwah orang yang meninggal di alam mimpi, apakah ada ketentuannya? Maka dalam hal ini para ulama menegaskan pertemuan ruh di alam mimpi antara orang yang meninggal dan orang yang masih hidup ini sesuatu yang sangat mungkin. Maknanya apa? Itu terjadi sesuai dengan
kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menggariskan, menetapkan bahwa itu sesuatu yang sangat mungkin. Kalau ini sesuatu yang sangat mungkin, apa dasarnya? Dasarnya yang pertama dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma dzalika inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa ketika meninggal, wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah lah yang memegang jiwa, memegang ruh orang yang dalam kondisi tidur. Maka dalil ini atau ayat ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa ruh kita ini yang megang semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disampaikan Allah dalam ayat ini? Fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra. Kalaulah ada orang saling bertemu di alam mimpi, orang yang meninggal dan orang yang masih hidup, fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Maka ketika ruh orang yang meninggal ini hendak kembali ke jasadnya, Allah Subhanahu wa taala tahan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Tapi bagi orang yang masih hidup, ruhnya ini dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh. Ayat ini menunjukkan bahwa pertemuan di alam ruh antara orang yang masih meninggal, orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal di alam mimpi itu sangat mungkin terjadi. Dan ini juga menjadi satu bukti Bapak Ibu bahwa hakikatnya, ngapunten nggih, kalau ada orang tidur itu di mana ruhnya? Orang tidur itu kan dia nggak sadar, nggak tahu apa yang terjadi kanan kirinya. Itu kira-kira ruhnya di mana? Nggih. Shopping nggih. Sesuai dengan ayat ini bahwa orang yang dalam kondisi tidur itu pada dasarnya juga terlepas antara ruh dengan jasadnya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah kembalikan lagi ruhnya, ya, sehingga dia bisa bangun dari tidurnya dan hidup. Tapi berbeda dengan orang yang sudah meninggal, meskipun dia ada keinginan untuk kembali ke jasadnya, Allah tahan, nggak boleh. Tapi kalau orang yang masih hidup, boleh. Allah kehendaki, Allah izinkan dia kembali ke jasadnya. Itulah sebabnya dikatakan bahwasanya an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Bedanya napa? Kalau orang tidur dan dikehendaki Allah bisa kembali ruhnya, dia bisa bangun. Tapi kalau pas tidur Allah nggak kembalikan ruhnya, ya sudah langsung bablas ngoten mawon. Makanya kan sangat mungkin terjadi ya, orang tidur tapi nggak balik, orang tidur tapi langsung meninggal. Itu karena Allah nggak kembalikan lagi ruhnya. Nah, jadi jamaah rahmati Allah, surat Az-Zumar ayat 42 ini menjadi dalil sangat mungkin terjadi pertemuan ruh antara orang yang masih hidup dan orang yang meninggal di alam mimpi. Kemudian dalam sebuah riwayat dari sahabat Sa'id bin Zubair, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan apa makna tafsir dalam surat Az-Zumar 42 ini. Sahabat Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai turjumanul Quran, orang yang paling paham terhadap kandungan Quran, itu menjelaskan, inna arwaha al-ahya'i wal amwat taltaqiya fil manam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya ruh orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal, ya,
taltaqiya fil manam, sangat mungkin bisa bertemu di alam mimpi. Fatata'arufu ma sya'allahu minha, mereka saling mengenal satu dengan yang lain sebagaimana yang Allah kehendaki. Fa idza arada jami'uha ar-ruju' ilal ajsad, kalau di antara kedua roh ini ingin kembali lagi ke jasad masing-masing, amsakallahu arwaha al-amwat indahu, Allah Subhanahu wa taala menahan ruh orang yang sudah meninggal tadi. Wa arsala arwahal ahya ilal asadiha, tapi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kembali ruh orang yang masih hidup tadi. Nah, sekali lagi ini menjadi dalil bahwa itu terjadi dan itu hak. Maknanya kalau ada orang yang menemui saudaranya atau mungkin temannya di alam mimpi padahal temannya sudah meninggal, itu hak terjadi. Bahkan jamaah rahmati Allah, hal tersebut pernah terjadi dan ini kejadian nyata yang dialami oleh para sahabat, terutama nanti terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Dikisahkan ada seorang sahabat yang bernama Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Sahabat ini nanti ikut perang di zaman Abu Bakar, perang yang memerangi nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Perang apa? Jamaah umat Allah. Perang di zaman Abu Bakar memerangi nabi palsu. Banyak nanti di zaman Abu Bakar itu orang mengaku nabi palsu. Yang terkenal namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nggih, perang apa namanya? Namanya perang Yamamah. Ya, perang Yamamah ini perang di zaman Abu Bakar. Dengan tegasnya Abu Bakar mengatakan, kita akan memerangi orang-orang yang murtad, bahkan orang yang mengaku menjadi nabi palsu sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perang Yamamah ini, yang ikut perang adalah sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, sahabat mulia. Bahkan nanti beliau ini termasuk badal khotibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Nabi sedang keluar kota Madinah itu khotibnya adalah sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu anhu. Berarti ini sahabat mulia ya, keilmuannya, akhlaknya terjamin betul gitu, sampai menjadi badal kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang keluar kota. Maka pada saat perang tersebut sahabat Sabit bin Qais ini termasuk orang yang mati syahid, meninggal dan kemudian mati syahid dalam perang tersebut. Kemudian pada saat meninggal, sahabat Sabit bin Qais ini kondisi mati syahid, meninggal dalam kondisi mati syahid dan masih menggunakan baju besi. Nah, pada saat tersebut ada orang lain yang melewati jasadnya saat Sabit bin Qais. Kemudian baju besinya ini diambil. Baju besinya ini diambil oleh seseorang tadi. Kemudian setelah peristiwa itu ada seorang sahabat yang ketika tidur di malam hari tiba-tiba hadirlah mimpi bertemu dengan Sa'ad bin Qais ini. Dan di dalam mimpinya Sa'ad bin Qais ini atau Sabit bin Qais ini menyampaikan kepada sahabat tadi yang ketemu di alam mimpi tadi. Kata Sabit bin Qais radhiyallahu anhu, saya wasiatkan kepadamu ya, dan jangan engkau anggap sepele wasiat ini. Ini wasiat dalam mimpi tadi ya. Kemudian Sa'ad bin Qais ini menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, pada saat saya meninggal di perang Yamamah, saya ini pakai baju besi dan baju besi saya ini diambil oleh seorang sahabat dan diceritakan dalam mimpinya itu sangat detail ya. Seorang sahabat ini yang mengambil baju besi saya ini tinggalnya di pojokan kota. Nanti dia punya tenda, punya kemah di situ, dia punya kuda dan di samping kudanya itu ada tempat, ada bejana ngaten nggih. Di bawah tempat inilah dia menyimpan baju besi saya. Kemudian yang kedua, dia juga mewasiatkan, saya wasiatkan kepadamu, tolong sampaikan kepada komandan kita Khalid bin Walid supaya dia mengutus anak buahnya untuk mengambil baju besi saya.
Yang ketiga, dia juga berwasiat, tolong sampaikan kepada Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq bahwa saya masih punya beberapa tanggungan hutang, tapi saya juga masih punya piutang yang macet ke orang lain. Tolong piutang saya ini dibayarkan untuk membayar utang yang belum lunas yang masih menjadi tanggungan saya. Dan kemudian juga beliau berwasiat, saya juga masih punya budak, tolong budak saya ini kabarkan dia sudah bebas. Ini wasiat ini di mana Bapak Ibu? Di alam mimpi. Padahal waktu itu Sa'ad bin Qais sudah meninggal. Kemudian setelah bangun, sahabat yang bermimpi tadi langsung menemui Khalid bin Walid, menceritakan mimpi yang dialaminya tadi. Kemudian Khalid bin Walid langsung memerintahkan anak buahnya untuk mendatangi satu rumah yang ada di pojok kota, mengambil baju besi dan persis sebagaimana diceritakan oleh sahabat Sabit bin Qais ini, bahwa di situ di pojok kota itu ada kemah, ada satu hunian gitu, okay? Ketika datang ternyata orangnya nggak ada. Betul di situ ada kuda, ada tempat atau ada semacam bejana, dan di bawah itulah ternyata memang betul ada baju besi milik sahabat Sabit bin Qais. Diambil kemudian baju besi tadi, disampaikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu, kepada Abu Bakar As-Siddiq khalifah waktu itu, sebagaimana wasiatnya sahabat Sabit bin Qais. Akhirnya Abu Bakar pun juga menunaikan hutang-hutang sahabat Sa'ad bin Qais ini dan memerdekakan budak. Jadi jamaah dirahmati, ini juga pernah dialami sahabat, okay? Maka kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau sampai kemudian mengatakan kepada para sahabat, kami tidak pernah mengetahui ada seseorang yang wasiatnya dilaksanakan padahal baru sampai wasiat tersebut setelah meninggalnya orang tadi. Ya betul nggih? Berarti sahabat Sa'ad bin Qais ini wasiatnya kapan? Sudah meninggal dan baru disampaikan di alam mimpi tadi. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ini satu-satunya sahabat yang berwasiat setelah meninggal dan wasiatnya dijalankan. Dan ternyata kisah-kisah seperti ini juga nanti dialami oleh para salafun saleh terdahulu, sebagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah nanti menceritakan beberapa kisah dalam kitab Ar-Ruh. Terus para jamaah, berarti niki sesuatu yang hak, benar. Kalau ada orang mimpi, di mimpinya itu kok ketemu dengan orang yang sudah meninggal, terus mangke kok misalnya pun pesan ngeten, bahwa alam mungkin ini satu pesan dari almarhum atau wayarham tadi akan sesuatu yang harus dia lakukan dalam kondisi nyatanya. Okay. Kemudian yang kedua, kisah tadi juga menjadi satu hikmah bagi kita, bahwa alam Sabit bin Qais ketika meninggal, kan sudah meninggal kan, tapi tahu persis di mana letak baju besi tadi. Sampai diceritakan detail kan, di pojokan kampung ini, nanti di sini tempatnya dan seterusnya. Dan ini nanti juga menjadi satu bukti bahwasanya ada yang berpendapat orang yang meninggal itu tahu kondisi orang yang masih hidup. Dengan catatan tentunya nanti kita pelajari, dengan catatan dia tahu kondisi orang yang masih hidup tadi. Lajeng para jamaah, kondisi yang kedua, ketika ada orang berkeyakinan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu mengetahui kondisi keluarganya. Napa keyakinan niki leres utawa mboten? Terus orang napa tiyang sampun dikubur ngoten nggih. Terus sing tiyang ingkang kondisi sampun meninggal ni arwahipun tesih saged ningali, tesih saged nyemerapi keluarganipun. Leres utawa mboten? Tesih saged mireng napa-napa ingkang terjadi di alam nyata. Terus ta mboten niki. Nah, dalam hal ini para ulama menegaskan bahwa mayit atau orang yang meninggal itu bisa mendengar suara yang berada di dunia.
Niki catatannya pun dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu. Nah, napa dasaripun setunggal inggih menika hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, "Innal abda idza wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim." Sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian ditinggal pulang orang yang mengantarnya, innahu la yasma' qur'ani alihim, si mayit kalau wau saged mireng suara sandal tiang ingkang bangsul kalau wau. Berarti misalipun saged mireng berarti kan mayit niki tesih saged mireng kejadian yang ada di alam nyata, di alam dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Thalha, kiambae nate cerita, setelah berlalu 3 hari pasca perang Badar, tahun kedua Hijriyah, pada saat bulan Ramadan terjadi perang Badar, tanggal 17 Ramadan, dan Nabi menang dalam perang Badar. Abu Thalha radhiyallahu anhu bercerita, 3 hari setelah peristiwa perang Badar niku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pertempuran perang Badar. Kangge napa? Kangge ningali jenazah-jenazah ingkang tesih wonten. Untuk jenazah orang-orang musyrik, orang-orang kafir niki napa nggih, akhlak ing dalam Islam niku luar biasa. Misalipun kok menang perang, terus jasad-jasad tiang-tiang kafir musuh-musuh Islam niku tesih wonten niku, kalau adabipun niku nggih dikuburaken. Inilah ya betapa luar biasanya adab dalam Islam. Maka dalam perang Badar itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam menguburkan jasad-jasad orang kafir ini dalam satu lubang. Dan ini nanti menjadi dalil juga ya. Nah, terutama nanti bagi orang-orang muslim dipulihkan menguburkan jenazah dalam kondisi sangat banyak itu dalam kondisi satu lubang. Nah, pada saat selesai Nabi menguburkan jenazah orang-orang musyrik tadi, Nabi kemudian bersabda, "Ya Aba Jahal ibnu Hisham, ya Umayyah ibnu Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah." Nabi sebut satu persatu. Wahai Aba Jahal bin Hisham, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf. Sinten para jamaah Umayyah bin Khalaf niki? Umayyah bin Khalaf niki majikanipun Bilal bin Rabah ingkang menyiksa Bilal bin Rabah waktu masuk Islam. Niki sedanten tiyang kafir niki nggih. Ya Utbah bin Rabi'ah niki nggih sangat keras perlawanannya kepada Nabi. Kemudian punya saudara lain namanya Syaibah bin Rabi'ah. Dua-duanya meninggal pada saat perang Badar. Nabi menyebut satu-satu orang-orang kafir ini, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, alaisa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sekarang kalian sudah mendapatkan apa yang kalian janjikan kepada kalian. Kalian sudah meninggal, kalian dapat siksaan sekarang di alam kubur kalian. Wa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Dan kami ini orang Islam yang masih hidup ini juga mendapati apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kami, yaitu kemenangan dalam perang Badar. Terus Nabi niki sanjang kangge sinten? Kangge Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah nalika niku kondisine sampun meninggal, sampun dipun kubur kan. Tapi Nabi tesih sanjang kali tiang-tiang niki. Lajeng nalika punika para jamaah, Umar bin Khattab niki nalika pireng Nabi sanjang kados ngoten niku, Umar ngendika, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka yang sudah meninggal ini bisa mendengar? Bagaimana mungkin ya Rasulullah, mereka ini sudah dikubur, mereka ini sudah jadi mayit. Ingin apa kok jenengan tesik ngendikan kados ngaten niku?"
Bagaimana mungkin bisa mendengar mereka ya Rasulullah? Apa kata Nabi jawabannya? Walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma lima aqulu minhum walakinnahum la yaqduruna ayyujibu. Kata Nabi, demi Allah, mereka lebih bisa mendengar dibandingkan kalian yang ada di muka bumi ini. Mayat-mayat ini, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya tadi lebih bisa mendengar dari apa yang saya sampaikan dibandingkan dengan kalian, wahai para sahabat. Walakinnahum la yaqduruna ayyujibu. Tapi mereka enggak bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, sehingga dohir dari hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dunia ini. Dalam? Nah, termasuk nanti ada yang mengatakan tadi 40 hari tadi. Tapi nanti kita lihat ya, apakah itu benar atau tidak. Terutama yang bisa berkunjung tadi. Nggih. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini apa yang disampaikan oleh Nabi. Gitu. Ini kan tadi yang Nabi yang menyampaikan. Sekarang, apakah apa yang Nabi sampaikan tadi ini berlaku khusus untuk Nabi atau berlaku untuk umum? Semua kaum muslimin bisa menyampaikan seperti itu. Ngapunten, misalipun sak menika ngapunten kan tesih wonten nggih, bakda tiyang niku dipun kubur, sampun napa tanah niku sampun diuruki, mangke kan napa namine nggih ditalkin namine kan. Napa namine ditalkin niku kan napa nggih diwarai ngaten kan. Carane jawab malaikat kalih nalika dugi ten alam kubur kan diwarai nih. Pak, mangke jenengan badhe dipun dugeni kalih malaikat. Nalika dipun tangleti Tuhanmu sinten jawaban Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini kan namanya talqin. Nah, ini kan dilakukan oleh orang biasa. Apakah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan bahwasanya mereka bisa mendengar, mereka jauh bisa mendengar dibandingkan kalian yang masih hidup, ini kekhususan Nabi atau memang semua orang bisa melakukan hal tersebut? Terus mayit itu bisa mendengar, ini khusus untuk orang tertentu yaitu Nabi SAW saja atau semua orang bisa melakukan hal tersebut? Dalam hal ini nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ini kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalaulah ini kekhususan Nabi, bagaimana dengan hadis yang pertama riwayat Imam Muslim tadi, yang Nabi mengabarkan sesungguhnya seorang hamba ketika sudah dikubur di alam kubur, kemudian yang mengantarkan mulai pulang ke rumah masing-masing, sungguh dia akan mendengar bunyi atau suara sandalnya. Nah, bagi yang berpendapat bahwa ini kekhususan untuk Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah, karena nanti ada perawi yang dikatakan sebagai perawi yang secara kekuatan hafalannya lemah, sehingga kalau ini hadis lemah, wabil khusus dalam bab masalah akidah tidak bisa dijadikan rujukan dalil, tidak bisa dijadikan suatu rujukan dalil. Nah, wa alam jamaah rahmati Allah, dari penjelasan ini memang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau kita lihat dari dalil yang ada, kalaulah itu bisa mendengar, ini kekhususan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi menyampaikan ini bisa didengar gitu nih. Nah, wa alam ya. Dan ini juga yang disampaikan dari penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq ya. Beliau menyampaikan wal mayyitu likadzalika la ya'lam bi syai'in min ahwalihim li'annahu ghaibun anhum min na'imin aw adabin. Bagi mayit tidak mengetahui keadaan keluarganya,
Karena dia tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka sibuk dengan azabnya atau dengan nikmat kuburnya. Nah, ini pendapat siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir. Walakin qad yutli Allahu ba'dal mauta ala ba'di ahwali ahlihi. Tapi kita juga tidak memungkiri kadang Allah Subhanahu wa taala itu juga berkehendak menampakkan untuk sebagian mayit bisa mengetahui anggota keluarganya. Kita nggak memungkiri itu, gitu, karena sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sampaikan, sangat mungkin sebagian orang itu Allah kehendaki bisa mengetahui kondisi keluarganya meskipun dia dalam kondisi sudah meninggal. Walakin duna tahdid, ini perlu kita garis bawahi. Walakin duna tahdid, tapi tanpa ada batasan waktu tertentu. Tapi ada tanpa batasan waktu tertentu. Misalnya tadi 40 hari tesik saged ningali keluarga, ngaten nggih. Niki mboten saged dipun pastikaken. Wa qad ja'at asarun la ya'tamidu 'alaiha bi annal amwat qad ya'rifuna asya'a min ahwali ahlihim. Ya. Disampaikan dan terdapat beberapa asar riwayat dari para ulama tentang hal ini yang belum bisa dijadikan dalil. Ya, maka dalam ini nanti menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalaulah ada dalil-dalil yang menyampaikan itu, mayit bisa mendengar keluarga dan orang yang masih hidup, tentu ini butuh diteliti ulang tentang kesahihan dalil-dalil tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kan ini masalah khilafiyah, ya, masalah sesuatu yang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Tentu wallahu alam yang lebih tepat pada dasarnya ketika seorang itu sudah ada di alam barzah, ya, di alam kubur, mereka sudah sibuk dengan kondisi masing-masing. Yang dapat nikmat surga, yang dapat nikmat kubur, dia akan menikmati nikmat kuburnya tadi. Dan bagian dari nikmat kubur itu Allah kehendaki di waktu-waktu tertentu dia bisa melihat anggota keluarganya yang masih hidup. Tapi bagi orang yang mendapatkan siksa kubur, orang yang mendapatkan siksa kubur itu karena dia sudah sibuk dengan siksa kuburnya, nggak sempat dia itu sampai melihat kabar keluarganya, itu nggak sempat gitu. Karena dia sudah sibuk dalam kondisi dapat siksaan yang ada di alam barzah tadi. Dan ini juga yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya. Beliau ketika ditanya tentang apakah orang yang sudah meninggal itu bisa mengetahui kondisi keluarganya yang masih hidup, beliau mengatakan fa innani la'alam fi dzalika asaran sahihan ya'tamidu alaihi. Kata beliau mengatakan, saya tidak mendapati satu dalil atau asar yang sahih yang menjadi dasar tentang hal tersebut. Jadi asar atau perkataan para ulama yang menjelaskan tentang kepastian bahwasanya orang yang meninggal bisa melihat orang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, ini tidak ada satu asar yang sahih dari perkataan para ulama. Kemudian beliau memberikan nasihat, tentu karena ini sesuatu yang gaib, maka lebih baik, ya, kita bagi orang yang masih hidup ini menyibukkan diri menunaikan kewajiban-kewajiban si mayit yang mungkin belum tertunaikan. Mungkin ada nazar yang belum dilaksanakan, itu lebih afdal untuk kemudian kita tunaikan. Mungkin ada puasa nazar yang belum dia tunaikan, kita tunaikan. Atau mungkin pernah melakukan nazar berhaji, maka ada namanya badal haji, ya. Ini yang mungkin lebih banyak manfaatnya untuk si mayit dibandingkan kita memperdebatkan orang ini bisa melihat keluarganya atau tidak. Nah, kemudian yang ketiga, jamaah rahmati Allah, kalau wangi yang terakhir, apakah roh orang yang meninggal itu bisa mendatangi keluarga, terutama di usia di hari yang sampai hari pinten kalau 40, ya.
Dan ngapunten ini juga masih ada keyakinan kalau sudah dikubur selama masih jangka 40 hari mayit niki ruhipun badhe dugi ten griyanipun menjumpai keluarganya. Ngoten nggih? Mriki saben malam Jumat nggih. Apakah benar bahwa orang yang sudah meninggal ruhnya itu bisa mendatangi keluarganya di alam nyata? Dan ngapunten kadang-kadang karena diyakini sampai-sampai saben malam Jumat yang diyakini itu disediakan makanan nih. Disediakan kesukaan saking si mayat kalau mau. Nanti kok telas, oh berarti memang seneng ini makanan ini. Diparingi minuman, diparingi makanan dan seterusnya. Nah, apakah ini dibenarkan? Pada dasarnya ini adalah hal yang gaib. Kita tentu tidak mengetahuinya kecuali ada dalil. Nah, mari kita renungkan beberapa dalil yang ada. Yang pertama, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un." Ya, demikianlah orang-orang kafir itu ketika datang kematian, yang datang atau sudah datang ajal mereka, qala rabbirji'un, mereka berkata, ya Allah, kembalikanlah aku kembali ke dunia. Ya, la'alli a'malu sholihan fi ma taraktu, kata orang-orang itu, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia supaya saya bisa beramal soleh kembali yang belum saya kerjakan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak, enggak mungkin bisa kembali lagi ke dunia. Ini hanya ucapan perkataan yang diada-adakan saja. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang kalian ini wahai orang-orang kafir ada barzah. Barzah itu maknanya pun apa? Pembatas. Dinding pembatas antara alam akhirat dengan alam dunia. Maka ini menjadi satu dalil dalam Quran bahwasanya orang yang sudah meninggal dia itu sangat ingin dikembalikan lagi ke alam dunia supaya bisa beramal. Tapi apa yang Allah sampaikan? Kalla, sekali-kali tidak. Berarti nggak bisa orang meninggal itu terus hadir kembali di alam nyata, itu tidak bisa. Dan termasuk nanti ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang sudah di alam kubur itu sudah punya tempat masing-masing. Ringkasipun orang yang sudah mendapatkan nikmat nanti tempatnya di surga arwahnya, orang yang diadab di alam kuburnya tempatnya di neraka. Sehingga nggak mungkin mereka balik ke alam dunia lagi, ketemu keluarga, singgah ke rumah orang tuanya. Niki mboten mungkin. Maka wallahu a'lam, ringkasnya tidak benar kalau orang meyakini orang yang meninggal selama 40 hari masih kembali ke keluarganya di malam-malam Jumat tertentu niki termasuk keyakinan ingkang boten leres. Karena sudah ada alam sendiri, alam barzah dan alam dunia itu berbeda.